faktual harus juga kita bisa buktikan. Yang pertama melalui tradisi. Ya, terjemahan baik dalam terjemahan Ibrani atau Yunani bahwa Yeremia penulis kitab. Dalam kitab orang Yahudi, namanya kan Talmud ya. Kitab orang Yahudi itu Talmud Bapak Ibu. Jadi saya harap ini tidak barang baru di telinga kita ini. Talmud itu kitab orang Yahudi. Nah kalau di kita itu kan kita perjanjian lama dan perjanjian baru. Juga mengakui dan mengimani ya Yeremia penulisnya. Nah apa bukti dari Alkitab? Kita lihat ya. Yang pertama ada kesedihan atau kehancuran Yerusalem dicatat dalam Yeremia pasal 25:11. Dan Yeremia pasal 32 ayat 28 sampai 31 dan juga 52. Sama dengan isinya dengan ratapan pasal 1 ayat 1 yang mengatakan, wah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai, ia sudah menjadi seperti janda, padahal dahulu ia agung di antara bangsa-bangsa. Ia yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi budak. Ini kata-kata ini Bapak Ibu, ya ada banyak memakai simbolis kiasan di sini. Ya, betapa terpencilnya kota itu, kota yang mana? Kota Yerusalem. Dulu ramai diberkati Tuhan dulu orang-orang Israel. Ya, sekarang menjadi janda. Ini bukan bicara orang nih. Ya, jangan sampai salah lagi nih. Apa maksudnya menjadi janda? Ya janda kan berarti ditinggal suami ya. Kalau ditinggal suami berarti ya udah berat tantangan persoalan pergumulan. Seorang janda kan gitu. Itu adalah analogi kehidupan bangsa Israel waktu mereka sudah tidak taat sama Tuhan. Ditinggal oleh Tuhan. Menjadi janda mereka di hadapan Tuhan. Oke. Walaupun dulunya mereka sangat diagungkan di atas bangsa-bangsa lain. Dulu mereka dianggap ratu. Ini bicara. Dulu waktu mereka taat sama Tuhan, bangsa Israel itu sangat berharga di mata Tuhan. Dan menjadi bangsa yang sangat prioritas. Terdepan. Tapi karena ketidaktaatan, mereka harus menjadi budak. Ini bukti. Ratapan pasal 1 ayat 1 itu sama isinya dengan Yeremia pasal 2 ayat 11. Penulisnya sama. Yang kedua, penyesalan dan tangisan yang dalam. Ya, di dalam kitab Yeremia dikenal Nabi yang menangis karena kesedihan mendalam terhadap bangsa yang hancur lebur. Itu dikutip di dalam ratapan pasal 3 ayat 48 sampai 49 yang mengatakan, batang air mataku mengalir dari mataku. Ini luar biasa juga ini, batang air mata. Coba bayangin Bapak Ibu. Ya, ini ungkapan kesedihan yang dalam maksudnya. Jadi tidak bicara masalah batang bahwa air mata itu ada batangnya, bukan. Ini kesedihan yang mendalam maksudnya. Ya, akan apa? Hancurnya bangsa Israel itu pada zaman itu. Ya, karena hancurnya putri bangsaku, mataku mengeluarkan air mata yang tidak henti-hentinya tanpa jeda. Ini sama dengan Yeremia pasal 1 ayat 1 isinya. Lagi-lagi membuktikan ratapan dan Yeremia ini sama penulisnya, sama orangnya, tidak lain tidak bukan Yeremia. Bahkan pada waktu bicara tentang kehancuran bangsa Israel, Yerusalem karena dosa dan kesalahan mereka sendiri, ya itu kan diekspresikan oleh Yeremia melalui kesedihan yang amat dalam. Nah, itu dicatat dalam Yeremia pasal 16 ayat 10 sampai 11. Itu juga ditegaskan sama di dalam ratapan pasal 2 ayat 17. Tuhan telah melaksanakan apa yang dirancang. Ia telah memenuhi firman-Nya yang diperintahkannya dahulu. Lagi-lagi ini menunjukkan sumber penulisnya Tuhan yang sama yang disembah oleh Daniel dan orang yang menulisnya orang yang sama yaitu Nabi Yeremia. Lalu pembuktian sejarah ini tentang latar belakang waktu. Ya, diperkirakan ditulis tidak lama setelah kehancuran Yerusalem tahun 586 sebelum Masehi atau sebelum Kristus lahir. Ya, dan